Banyak orang berpikir bahwa kekayaan hanya bisa diukur dari banyaknya aset dan saldo rekening. Padahal, ada indikator lain yang jauh lebih penting dan seringkali luput dari perhatian. Kalau kamu penasaran apakah sebenarnya hidupmu sudah menuju lebih kaya, baca artikel ini sampai habis. Halo teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang kembali di channel ini. Dari kota mana kalian menonton? Tulis di kolom komentar, ya. Bagi yang sudah subscribe dan selalu mendukung, semoga selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar, dan kebahagiaan dalam hidupnya. Banyak orang menilai kekayaan hanya sebatas pada angka di rekening, atau seberapa banyak aset yang dimiliki. Padahal, salah satu indikator paling nyata bahwa seseorang semakin kaya adalah bertambahnya waktu luang dalam hidupnya. Waktu adalah aset yang tidak bisa dibeli kembali. Sekali hilang, ia tidak bisa diulang. Maka, saat kamu bisa mengatur hidup sehingga punya lebih banyak waktu untuk diri sendiri dan orang tercinta, sebenarnya kamu sudah melangkah menuju level kekayaan yang lebih tinggi. Coba perhatikan kembali keseharianmu. Dulu mungkin kamu sibuk bekerja dari pagi hingga malam, bahkan akhir pekan pun masih harus lembur atau memikirkan pekerjaan. Semua energi habis hanya untuk bertahan hidup dan mengejar kebutuhan sehari-hari. Namun, seiring waktu, jika pengelolaan keuanganmu semakin baik, penghasilanmu semakin stabil, dan hutang berkurang, kamu mulai merasakan adanya ruang kosong dalam jadwalmu. Tiba-tiba kamu punya waktu untuk sarapan santai bersama keluarga, membaca buku, berolahraga, atau sekadar menikmati kopi tanpa terburu-buru. Itu bukan hal sepele. Itu tanda bahwa hidupmu mulai seimbang. Waktu luang juga berarti kamu sudah tidak lagi terjebak dalam siklus kerja untuk uang. Justru, sebagian uang yang kamu miliki mulai bekerja untukmu, entah melalui investasi, tabungan yang cukup, atau penghasilan pasif lainnya. Ketika kebutuhan dasar sudah terpenuhi dengan baik, kamu tidak perlu lagi mengorbankan seluruh waktumu demi uang. Sebaliknya, kamu bisa mengalokasikan energi untuk hal-hal yang lebih bermakna. Bayangkan seseorang yang memiliki banyak harta tetapi setiap hari sibuk, hingga tidak punya waktu bertemu keluarganya. Ia mungkin kaya secara materi, tetapi miskin secara waktu. Sebaliknya, ada orang yang mungkin tidak terlihat mewah dari luar, tapi ia bisa mengantar anaknya sekolah, menemani orang tua, menyalurkan hobi, hingga menikmati hidup dengan tenang. Siapa yang lebih kaya sebenarnya? Jawabannya seringkali ada pada kualitas waktu yang dimiliki. Selain itu, waktu luang yang bertambah juga menjadi cerminan meningkatnya kualitas manajemen hidupmu. Kamu mulai bisa mendelegasikan pekerjaan, mengatur prioritas, bahkan menolak hal-hal yang tidak penting. Itu artinya kamu sudah sampai pada titik di mana hidupmu tidak lagi sepenuhnya dikendalikan orang lain, melainkan oleh keputusanmu sendiri. Jadi, jangan remehkan bertambahnya waktu luang. Itu bukan sekadar kebetulan, melainkan salah satu indikator penting bahwa kamu semakin kaya. Karena sesungguhnya, kekayaan sejati adalah ketika kamu bisa mengendalikan waktu, bukan waktu yang mengendalikanmu. Banyak orang bermimpi menjadi kaya, tapi sering lupa bahwa tujuan sebenarnya bukan sekadar memiliki uang, melainkan meraih ketenangan pikiran. Apa gunanya saldo miliaran kalau setiap malam tidur gelisah, setiap hari penuh kecemasan, dan pikiran tak pernah tenang? Justru salah satu indikator utama bahwa kamu semakin kaya adalah ketika beban pikiranmu berkurang dan hidup terasa lebih damai. Ketenangan pikiran tidak datang tiba-tiba. Ia adalah hasil dari perjalanan panjang, kombinasi antara pengelolaan keuangan yang bijak, rasa syukur, dan kebiasaan hidup yang sehat. Misalnya, dulu kamu mungkin sering panik kalau ada kebutuhan mendadak, motor rusak, anak sakit, atau ada tagihan tak terduga. Tapi kini, dengan tabungan darurat yang cukup, kamu bisa menghadapinya tanpa rasa takut. Kamu tidak lagi merasa dunia akan runtuh hanya karena ada pengeluaran tak terencana. Ketenangan juga datang ketika kamu tidak lagi membandingkan dirimu dengan orang lain. Orang yang benar-benar kaya tidak sibuk iri hati pada tetangga yang beli mobil baru, atau teman yang liburan ke luar negeri.
Ia tahu bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing, dan ia merasa cukup dengan apa yang sudah dimiliki. Dari sini lahirlah rasa damai yang tidak bisa dibeli oleh berapapun jumlah uang. Pikirkan sejenak, berapa banyak orang yang terlihat sukses tapi hidupnya penuh kecemasan? Mereka sibuk menjaga gengsi, khawatir usahanya runtuh, takut hartanya dicuri, bahkan curiga pada orang-orang terdekat. Hidup mereka dipenuhi ketakutan. Itu bukanlah kaya, itu penjara batin. Kekayaan sejati justru ketika pikiranmu tenang, tidurmu nyenyak, dan bangun pagi tanpa rasa cemas. Tanda lain dari ketenangan pikiran adalah kemampuan untuk merencanakan masa depan tanpa terbebani masa lalu. Kamu tidak lagi dikejar hutang menumpuk, tidak lagi dihantui rasa salah karena keputusan keuangan yang keliru, dan tidak lagi terjebak dalam lingkaran kerja tanpa henti. Semua terasa lebih ringan karena kamu punya pegangan yang kuat, baik dalam bentuk finansial maupun mental. Bahkan, ketenangan ini seringkali lebih berharga daripada kenaikan gaji atau tambahan saldo. Bayangkan, bisa duduk sore sambil bercengkerama dengan keluarga tanpa terganggu notifikasi hutang atau telepon dari penagih. Bayangkan bisa berlibur tanpa takut tabungan habis. Atau sekadar menikmati waktu sendiri tanpa merasa bersalah karena meninggalkan pekerjaan. Semua itu adalah bentuk nyata kekayaan. Pada akhirnya, kaya bukan berarti hidup tanpa masalah. Masalah akan selalu ada. Tetapi orang yang benar-benar kaya punya ketenangan untuk menghadapi masalah dengan kepala dingin, tanpa panik, tanpa cemas berlebihan. Itulah kekuatan sejati dari ketenangan pikiran. Membuat hidup lebih berkualitas, lebih bermakna, dan lebih membahagiakan. Banyak orang keliru mengartikan kaya sebagai hidup boros. Membeli semua yang diinginkan, makan di restoran mahal setiap hari, atau mengganti gadget terbaru setiap kali ada versi baru. Padahal, salah satu indikator kamu benar-benar makin kaya adalah mampu mengontrol gaya hidup. Kenapa begitu? Karena orang yang benar-benar kaya bukanlah yang membelanjakan semua uangnya, tetapi yang tahu kapan harus menikmati dan kapan harus menahan diri. Gaya hidup yang terkontrol menunjukkan bahwa kamu sudah matang secara finansial, tidak mudah tergoda oleh gengsi, dan tidak hidup hanya untuk pamer di depan orang lain. Coba ingat masa-masa ketika keuanganmu masih terbatas. Mungkin saat itu kamu sering merasa iri ketika melihat teman membeli barang mewah. Ada dorongan kuat untuk ikut-ikutan, walaupun akhirnya harus berhutang atau mengorbankan kebutuhan pokok. Itu disebut lifestyle trap, jebakan gaya hidup. Semakin besar penghasilan, semakin besar pula pengeluaran. Akhirnya tidak ada yang tersisa. Namun, ketika kamu semakin bijak, kamu mulai sadar bahwa kekayaan bukanlah tentang barang branded atau kemewahan yang ditampilkan di sosial media. Kekayaan adalah kemampuan untuk membuat pilihan. Kamu mungkin bisa membeli mobil mewah, tapi kamu memilih kendaraan yang sesuai kebutuhan. Kamu bisa makan di restoran bintang 5 tiap hari, tapi kamu tetap bahagia dengan makanan rumahan yang sederhana. Kamu bisa jalan-jalan ke luar negeri setiap bulan, tapi kamu memilih liburan yang berkualitas dan tidak sekadar untuk dipamerkan. Inilah tanda mentalmu sudah naik kelas. Kamu tidak lagi dikuasai uang, justru kamulah yang menguasai uang. Hidupmu tidak lagi diatur oleh tren, melainkan oleh prioritas. Orang dengan gaya hidup terkontrol biasanya memiliki tabungan yang sehat, investasi yang berjalan, dan tidak stres dengan cicilan. Mereka menikmati hidup, tapi tetap menyiapkan masa depan. Justru dengan kontrol inilah mereka makin kaya. Karena uang mereka bekerja lebih lama dan lebih kuat dibanding orang yang boros. Selain itu, gaya hidup yang terkontrol juga membuat hubungan sosial lebih sehat. Kamu tidak sibuk membuktikan sesuatu kepada orang lain, sehingga lebih tulus dalam menjalin pertemanan. Kamu juga tidak mudah stres karena merasa ketinggalan dibanding orang lain. Dan yang paling penting, kamu bisa mengajarkan nilai berharga kepada keluarga. Bahwa hidup bukanlah tentang seberapa banyak kita punya, tetapi seberapa bijak kita menggunakannya. Jadi, jika saat ini kamu sudah bisa menahan diri dari godaan belanja impulsif, tidak gampang ikut-ikutan tren, dan lebih fokus pada kebutuhan ketimbang keinginan,
Percayalah, kamu sudah melangkah ke level berikutnya dalam kekayaan sejati. Banyak orang bekerja keras setiap hari, dari pagi sampai malam, hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi jika kamu terus bekerja tanpa henti dan semua penghasilan hanya cukup untuk biaya bulanan, maka kamu masih berada di tahap awal dalam perjalanan finansial. Indikator bahwa kamu benar-benar semakin kaya adalah ketika investasi yang kamu tanam mulai menghasilkan. Bukan lagi kamu yang bekerja untuk uang, melainkan uang yang mulai bekerja untukmu. Investasi di sini tidak selalu berarti saham atau properti mahal. Investasi bisa berupa banyak hal. Reksadana, bisnis kecil, emas, bahkan pengetahuan dan keterampilan yang kamu kembangkan. Ketika salah satu atau beberapa dari itu mulai memberikan hasil yang nyata, kamu sudah masuk ke tahap finansial yang lebih mapan. Coba bayangkan, dulu, setiap kali ada pengeluaran mendadak, kamu harus panik mencari cara menutupinya dari gaji. Tapi sekarang, kamu punya sumber tambahan, dividen dari saham, keuntungan dari properti yang disewakan, pendapatan dari bisnis sampingan, atau bahkan hasil dari konten kreatif yang kamu buat. Inilah tanda jelas bahwa kekayaanmu berkembang. Mengapa hal ini begitu penting? Karena hidup yang hanya bergantung pada satu sumber penghasilan sangat rapuh. Jika suatu saat sumber itu berhenti, maka hidup bisa kacau. Namun, ketika kamu sudah punya investasi yang menghasilkan, kamu lebih aman. Ada rasa tenang karena tahu ada aliran dana yang terus berjalan, bahkan ketika kamu sedang tidak bekerja. Selain itu, investasi yang menghasilkan juga melatih kesabaran dan mental. Tidak ada investasi yang sukses dalam semalam. Semua butuh waktu, konsistensi, dan keberanian untuk mengambil keputusan. Maka, saat hasil mulai terlihat, itu bukan hanya bukti kekayaan finansial, tapi juga kedewasaan dalam mengelola diri. Tentu, ada orang yang punya penghasilan besar tapi tidak pernah menabung atau berinvestasi. Mereka mungkin terlihat kaya, tetapi semua uang habis untuk konsumsi. Ketika karir meredup, mereka kembali ke titik nol. Sebaliknya, orang yang sabar membangun investasi perlahan justru semakin stabil dan kokoh. Ia tidak perlu khawatir soal masa depan, karena sudah ada mesin uang yang bekerja di belakang layar. Lebih jauh lagi, investasi yang menghasilkan memberi kebebasan memilih. Kamu bisa memutuskan untuk mengurangi jam kerja tanpa takut kehilangan pemasukan. Kamu bisa berlibur lebih sering tanpa merasa bersalah. Kamu bisa menolong orang lain tanpa khawatir mengganggu finansial pribadi. Semua itu lahir dari hasil investasi yang matang. Jadi, ketika kamu mulai merasakan tambahan penghasilan dari sumber di luar pekerjaan utama, jangan remehkan. Itu tanda besar bahwa kamu sedang naik kelas dalam hal kekayaan. Karena kaya sejati bukan tentang seberapa keras kamu bekerja, tapi seberapa cerdas kamu membuat uang bekerja untukmu. Salah satu indikator kekayaan sejati yang sering dilupakan orang adalah kemampuan untuk membantu orang lain. Banyak orang mengira kaya itu hanya soal bisa membeli barang mewah untuk diri sendiri. Padahal, ketika kamu sudah sampai di titik bisa berbagi tanpa merasa terbebani, itulah tanda bahwa hidupmu jauh lebih kaya dari yang kamu kira. Coba bayangkan kembali masa lalu ketika keuanganmu masih pas-pasan. Saat ada teman atau keluarga yang membutuhkan, mungkin kamu ingin membantu tapi bingung karena kondisi finansial sendiri belum stabil. Kamu seringkali hanya bisa memberikan doa atau dukungan moral, tetapi belum mampu memberikan bantuan nyata. Namun, seiring waktu, ketika kondisi keuangan membaik, kamu mulai bisa berbagi. Entah itu membantu orang tua, mendukung pendidikan adik, berdonasi untuk yatim piatu, atau sekadar mentraktir teman tanpa harus khawatir dompet kosong. Inilah wujud nyata kekayaan yang sesungguhnya. Karena orang yang benar-benar kaya bukan hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi juga memberi dampak positif bagi orang lain. Memberi itu tidak selalu dalam bentuk uang besar, tapi bisa juga dalam bentuk waktu, tenaga, atau bahkan ilmu. Namun, saat kamu mampu memberi secara finansial tanpa mengganggu kebutuhanmu sendiri, itu pertanda kuat bahwa kondisi ekonomimu sudah naik kelas.
Lebih dari sekadar membantu, kemampuan untuk berbagi juga membuat hidup terasa lebih bermakna. Ada kepuasan batin yang tidak bisa diukur dengan angka ketika kamu melihat senyum orang yang terbantu oleh uluran tanganmu. Rasa syukur pun semakin kuat, karena kamu menyadari bahwa rezeki yang datang bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tetapi juga untuk membawa manfaat. Namun, perlu digarisbawahi, membantu orang lain tidak boleh membuatmu jatuh miskin. Membantu dengan ikhlas artinya berbagi dari kelebihan yang kamu miliki, bukan memaksakan diri hingga mengorbankan kestabilan hidupmu. Disinilah letak keseimbangan. Kamu bisa menolong tanpa kehilangan pijakan. Selain itu, memberi juga melatih mental agar tidak terikat pada harta. Ketika kamu rela berbagi, kamu membuktikan bahwa uang bukanlah tuan, melainkan alat. Alat untuk kebaikan, untuk memperluas manfaat, dan untuk membawa keberkahan dalam hidup. Banyak orang kaya secara materi, tetapi pelit, kikir, dan takut kehilangan. Mereka sebenarnya miskin secara hati. Sebaliknya, orang yang mampu memberi dengan ringan hati meski tidak berlebihan, sesungguhnya lebih kaya secara spiritual. Jadi, ketika kamu sudah berada di tahap bisa membantu orang lain, baik keluarga, sahabat, maupun masyarakat luas, tanpa merasa terbebani, itu adalah salah satu tanda paling jelas bahwa kamu benar-benar sudah semakin kaya. Karena kekayaan sejati bukan tentang seberapa banyak yang kita kumpulkan, melainkan seberapa besar manfaat yang bisa kita sebarkan. Indikator terakhir bahwa kamu semakin kaya bukan hanya soal angka di rekening, bukan juga sekadar aset atau investasi, tetapi punya banyak pilihan dalam hidup. Inilah puncak dari kekayaan sejati. Kebebasan untuk menentukan jalan hidupmu sendiri, tanpa harus selalu terikat oleh keterpaksaan. Mari kita refleksikan sejenak. Dulu, mungkin setiap keputusan yang kamu buat selalu bergantung pada kondisi finansial. Mau liburan? Tidak bisa, karena tabungan tidak cukup. Mau mengambil cuti? Tidak berani, karena takut gaji berkurang. Mau pindah kerja atau memulai bisnis? Terlalu berisiko, karena tidak ada dana cadangan. Semua langkah terasa terikat, bukan oleh keinginanmu, melainkan oleh keterbatasan. Namun, ketika kondisi keuanganmu mulai stabil, semua itu berubah. Kamu mulai memiliki ruang untuk memilih. Misalnya, kamu bisa memilih pekerjaan yang sesuai passion, bukan hanya pekerjaan yang membayar tagihan. Kamu bisa memilih waktu untuk berlibur bersama keluarga tanpa dihantui rasa bersalah. Kamu bisa memilih tinggal di tempat yang lebih nyaman, bukan sekadar bertahan di tempat seadanya. Bahkan, kamu bisa memilih untuk berkata, tidak, pada hal-hal yang tidak sejalan dengan tujuan hidupmu. Kebebasan memilih inilah yang menjadi tanda kuat bahwa kamu benar-benar kaya. Karena pada akhirnya, uang hanyalah alat untuk membeli kebebasan. Kebebasan waktu, kebebasan mengambil keputusan, kebebasan untuk hidup sesuai nilai dan prinsip yang kamu yakini. Banyak orang terlihat kaya dari luar, mobil mewah, rumah besar, gaya hidup glamor, tetapi sebenarnya mereka tidak punya pilihan. Mereka terjebak cicilan, dikejar gengsi, dan harus terus bekerja keras hanya untuk menjaga penampilan. Itu bukan kaya, itu justru bentuk perbudakan modern. Sebaliknya, ada orang yang mungkin gaya hidupnya sederhana, tetapi karena punya tabungan, investasi, dan manajemen keuangan yang baik, ia bebas menentukan jalannya sendiri. Ia bisa berhenti kerja kapan saja, bisa memulai usaha baru tanpa takut gagal, bahkan bisa mengambil jeda panjang untuk fokus pada keluarga atau kesehatan. Itulah yang disebut true wealth, kekayaan yang menghadirkan kebebasan, bukan keterikatan. Memiliki banyak pilihan dalam hidup juga membuatmu lebih berani mengambil risiko yang sehat. Karena kamu tahu, jika satu jalan tidak berhasil, masih ada jalan lain yang bisa ditempuh. Itulah kekuatan orang kaya sejati, bukan takut gagal, tetapi punya banyak alternatif untuk bangkit kembali. Jadi, jika sekarang kamu sudah mulai merasakan kebebasan dalam menentukan arah hidupmu, berhentilah sejenak dan syukuri itu. Itu bukan sesuatu yang dimiliki semua orang.
Punya pilihan berarti kamu sudah berada di level kekayaan yang lebih tinggi. Sebuah level di mana hidup tidak lagi dikendalikan oleh keterbatasan, melainkan oleh keputusan yang lahir dari dirimu sendiri. Jadi, kekayaan bukan hanya diukur dari aset dan saldo rekening, tapi dari bagaimana kamu mengelola waktu, pikiran, gaya hidup, hingga bisa berbagi dan memiliki kebebasan memilih. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Untuk kalian semua yang sudah subscribe dan selalu mendukung, semoga diberikan kesehatan, keberkahan rezeki, dan kebahagiaan yang tidak pernah putus.